Ora, salam, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 13 November tahun 2025. Dan nas firman Tuhan tertulis dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 13, demikian bunyinya. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Ulangan merupakan pengulangan dari khotbah Musa yang disampaikannya kepada umat Allah sebelum mereka memasuki tanah perjanjian ataupun tanah Kanaan. Apa yang disampaikan oleh Musa tentu memiliki tujuan, yaitu agar umat Tuhan punya kehidupan yang berbeda dari orang-orang ataupun bangsa-bangsa yang sudah ada di tanah Kanaan tersebut. Umat Tuhan harus punya integritas yang berbeda dari bangsa lain yang sudah ada di tanah Kanaan itu, dengan memelihara iman mereka, melakukan perintah Allah supaya hidup mereka semakin lebih baik dan diberkati. Aturan sesungguhnya diberikan oleh Allah supaya umat Tuhan dan secara khusus kita pada zaman sekarang ini memiliki kehidupan yang teratur, memiliki kehidupan yang tertib, berkeadilan, dan tentu memiliki hubungan sosial yang baik antara orang lain dengan kita dan kita dengan orang lain. Ketika Allah mengaturkan segala sesuatunya dan bahwa umat manusia harus memiliki hubungan sosial yang baik, maka Allah tentu menginginkan semua tindak dan perilaku yang harus kita kerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kebenaran firman Tuhan, secara khusus dalam nats ini ke-10 firman, dan itu telah dituliskannya kepada batu loh kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, 10 firman Tuhan yang telah diberikan Allah kepada kita untuk kita taati ini merupakan mengatur hubungan kita secara vertikal dengan Allah dan juga secara horizontal dengan sesama kita manusia. Ketika Allah memberikan ke-10 hukum Taurat ini, maka Allah menginginkan supaya kita memiliki satu cerminan dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, Allah mau mengajak kita untuk hidup dalam aturan Tuhan melalui ke-10 hukum Taurat Tuhan yang telah diberikannya kepada kita, yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita, yang merupakan rel kehidupan dalam perjalanan kehidupan kita, agar hidup kita di dunia ini dan juga umat lain yang ada di dunia ini hidupnya tertib, teratur, berkeadilan, memiliki kepentingan yang mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Dan juga melalui kebenaran firman Tuhan ini, Allah menginginkan dan mengingatkan kita semuanya supaya kehidupan kita memang berjalan sesuai dengan keharmonisan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Artinya Allah menjamin ketika Dia memberikan aturan, perintah, dan ke-10 hukum Taurat Tuhan dalam perjalanan hidup kita, dan pada saat ini kita mengenal kasihilah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu yang sendiri. Itu merupakan Allah sedang menjamin keharmonisan seluruh kehidupan umat di dunia ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk sabda kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami.
Engkau telah mengaturkan bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia ini dengan memberikan ke-10 hukum Taurat kepada kami, supaya hidup kami teratur, tertib, berkeadilan, dan memiliki hubungan sosial yang baik dengan sesama kami manusia, terlebih-lebih dengan Tuhan. Engkaulah ya Bapa yang memberkati kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan aturan yang telah Engkau berikan kepada kami, agar hidup kami sungguh-sungguh diberkati dan kami menjadi berkat bagi banyak umat di tengah-tengah dunia ini. Kuatkan kami untuk melakukan aktivitas kami hari ini, dan kalau ada jemaat kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Kalau mereka sedang berduka, Tuhan boleh hiburkan dan kuatkan mereka supaya mampu Tuhan memenangkan duka cita menjadi sukacita di hari yang akan datang. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.